Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas, dapat melaksanakan berbagai macam perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya, dan kita dapat saling berinteraksi, bermuajahah dengan sesama kita. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sedemikian rupa. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam mari kita sanjung sajikan kepada junjungan kita bersama Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan tentunya kita senantiasa berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyertai kita di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat seluruh jemaah majelis kitab yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan kembali menyampaikan terkait dengan masalah teknologi, dan terkhusus teknologi yang ada kaitannya dengan kita selaku tunanetra. Dan kemarin kita sudah membahas terkait dengan teknologi adaptif ya, teknologi adaptif, dan salah satunya yang kita bahas adalah teknologi yang memang didesain untuk tunanetra, adaptif tunanetra ya, dan salah satunya adalah screen reader, yang mana kita sudah mulai mengenal apa itu screen reader, apa saja jenisnya. Kemudian setelah screen reader kita juga mengenal namanya voice engine, atau apa itu yang dinamakan dengan mesin suara dan sejenisnya, beserta jenis-jenisnya, mohon maaf. Dan yang terakhir kita mengenal voice data atau data suara dan jenis-jenis data suara. Screen reader, apa kita mengenal talkback dan sejenisnya, Sign Plus, kemudian Jesu, CSR, Valeria, dan lain-lain. Kemudian untuk voice engine atau voice suara, mesin suara, kita mengenal yang namanya smart voice, kemudian auto TTS, kemudian ada namanya Google TTS dan lain sebagainya. Untuk data suara kita mengenal namanya data suara Damayanti, data suara Amira, data suara Salma, data suara Laila, data suara Torik, data suara Maget, dan lain-lain. Itu adalah topik yang kemarin kita bahas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknologi adaptif lagi yang disebut dengan OCR. OCR ini juga sangat-sangat diperlukan oleh tunanetra untuk membantu aktivitas sehari-hari. OCR ini adalah singkatan dari Optical Character Recognition. Optical Character Recognition, atau bisa kita terjemahkan secara bebas di bahasa Indonesia adalah sistem yang gunanya adalah untuk mengenali sebuah objek ya, mengenali sebuah objek dan diterjemahkan atau berusaha diterjemahkan ke dalam karakter atau ke dalam teks. Jadi simpelnya, kalau kita nanti menggunakan sistem ini atau sistem OCR ini,
dia sistem kerjanya adalah mendeteksi objek di sekitar kita atau mendeteksi objek yang ada di perangkat kita, bisa juga baik itu di handphone, kemudian juga di komputer dan lain sebagainya, atau di lingkungan sekitar kita, dan itu akan berusaha diterjemahkan dalam bentuk karakter atau teks. Contohnya begini, kita mendeteksi adanya gambar, ya, adanya gambar atau adanya sebuah objek, ya, misalkan objek di depan kita, ada seseorang, ya, ada seseorang di depan kita. Ketika kita menggunakan sistem OCR ini, ya, kita arahkan kamera kita, ya, karena OCR ini menggunakan kamera, ya, kamera dan juga menggunakan juga sistem yang ada di HP kita. Ketika kita mengarahkan kamera kita ke seseorang misalkan, nah, dia akan mendeteksi, kamera itu akan mendeteksi wajah seseorang atau objek orang tersebut, dan kemudian si sistem OCR ini akan berusaha menerjemahkannya dalam bentuk teks, sehingga nanti ketika orang tersebut terdeteksi oleh kamera, maka yang disebutkan adalah yang dimunculkan adalah sebuah teks yang berbunyi, di depan Anda ada seorang laki-laki, misalkan seperti itu. Nah, seperti contohnya lagi, kamera kita arahkan ke sebuah tempat, tiba-tiba dia menemukan atau kamera kita mendeteksi adanya pintu, maka di dalam tulisan atau sistem OCR itu akan langsung menerjemahkan dalam teks, dan mungkin kira-kira bunyinya adalah, di depan Anda ada sebuah pintu, seperti itu. Atau mungkin kita mendeteksi ada foto yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita, ya, ke WhatsApp misalkan, ke majelis kitab ini misalkan, ya. Ke majelis kitab ada sebuah foto, namun kita nggak tahu foto apa ini. Nah, kita bisa menggunakan sistem OCR ini. Kita OCR foto tersebut, sehingga foto tersebut yang tadinya berupa gambar akan dideskripsikan menjadi teks. Mungkin gambar tersebut adalah gambar seseorang sedang duduk, gambar seseorang sedang berdiri, itu bisa sekarang. Atau mungkin tulisan yang ada di dalam foto itu juga bisa diterjemahkan dalam bentuk teks. Dulu kita tidak mengenal teknologi ini atau sistem OCR ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, sistem OCR ini dikembangkan, terutama, ya, sebetulnya tidak hanya untuk tunanetra, ya. Dulunya kebanyakan sistem OCR juga digunakan untuk berusaha menerjemahkan gambar atau image dalam bentuk teks. Karena kadang-kadang kita suka memfoto sebuah buku, mungkin sebuah sebuah kertas yang itu ada tulisannya, kita foto. Nah, orang kadang-kadang ingin mengedit tulisan tersebut. Maka diterjemahkanlah dalam menggunakan sistem OCR ini sehingga menjadi tulisan, sehingga bisa diedit. Karena kalau nggak menjadi tulisan itu tidak bisa diedit. Nah, seiring dengan itu akhirnya para developer khususnya yang berkecimpung di dunia tunanetra juga membuat sebuah sistem OCR yang lebih lengkap. Tidak hanya bisa menerjemahkan foto-foto dari buku, ya, atau kalau tadi kan hanya buku yang difoto kemudian diterjemahkan menjadi tulisan. Tapi kalau sekarang para developer atau pengembang khususnya yang berkecimpung di dunia tunanetra itu sudah mengembangkan OCR bisa mendeteksi lingkungan di sekitar kita. Jadi lingkungan yang tadi saya katakan, mungkin ada orang, ada manusia, kemudian ada hewan apa, ada furnitur apa, itu bisa dideteksi dan bisa diterjemahkan dalam bentuk teks sehingga difahami oleh tunanetra. Nah, itu sistem OCR namanya, atau System Optical Character Recognition, atau sistem untuk mengenali yang tadinya
objek menjadi sebuah teks sehingga bisa dibaca oleh tunanetra. Nah, sekarang sistem OCR ini banyak ditanam di aplikasi-aplikasi tertentu. Banyak sekali. Tidak hanya satu aplikasi yang menggunakan sistem OCR ini. Namun banyak sekali sistem OCR yang aplikasi yang menggunakan sistem OCR. Contoh, kalau di tempat saya ada menginstal beberapa aplikasi ya. Ada beberapa aplikasi yang berbasis OCR atau menggunakan sistem OCR. Salah satunya daftar tombol. MP3 pengaturan MP3 120.0 off tombol. Pukul 6 record jeda tombol. Salah satunya adalah aplikasi screen reader saya ini yang dinamakan CSR ya. CSR ini sudah dilengkapi dengan OCR juga gitu. Nanti akan sangat banyak ya sistem atau aplikasi yang menggunakan sistem OCR. Di antaranya ada ya screen reader yang saya gunakan ini atau CSR atau Jisoo. Teman-teman kalau menggunakan Jisoo itu sudah dilengkapi dengan OCR. Kemudian juga ada yang dinamakan AdVoice itu juga sudah menggunakan sistem OCR meskipun sederhana. Kemudian yang berikutnya kita saat ini tunanetra sangat populer dengan yang namanya aplikasi InVision AI. InVision AI ini bisa menerjemahkan gambar, bisa menerjemahkan foto dan lain sebagainya. Itu sangat terkenal ya, karena OCR-nya terkenal sangat baik dan bisa membaca tulisan tangan, teman-teman. Jadi tulisan tangan sekarang bisa dibaca dengan InVision AI ini. Ada juga namanya Sullivan Plus, ada juga namanya eSpeak dan banyak lagi. Ini saya menggunakan beberapa aplikasi saja. Saya contohkan beberapa aplikasi yang kebetulan saya gunakan. Itu sangat banyak, bisa dicari di Play Store atau mungkin bisa banyak lah di sini juga. Nanti kalau ada yang minta bisa juga saya usahakan untuk saya kirim gitu. Baik, ini stop tombol. Rekaman sekarang 11.2 Mbit. Depan tombol. Beranda one. Salah satunya ya. Kita coba meng-OCR sebuah foto. Ini foto, kita meng-OCR sebuah foto yang ada di dalam HP kita. Nah, ini kita coba lihat foto ini akan bisa diterjemahkan menjadi teks apa tidak. File saya, Fajable Audio Lab, Browser Gelar Access Moves, Vision File Manager Plus, WA Business 2092 notifikasi. WhatsApp app Business. Kita masuk ke WhatsApp saja. Pascas, share kitab tombol, alumni PSDN, alumni PS, magister pai, data central, Mino 5 tombol, teknologi Garuda, IDPI tombol. PWI Mijab, kita alumni SL, alumni yang tulis kemarin, prima alumni yang guru fiktan, musyawarah bersama FKDP, asat digit, forum guru fikis, Adriadi tombol, umi tombol. Info guru, CPN, konten Evermos Sumbagut tombol. Konten Evermos Sumbagut kemarin 6, kartunet.com kemarin 62, 8, kartunet.com, drop 27, pengurus alumni yang tulis 11 September, drop, kartunet PKGID, komunitas di Fanda, ASN inklusif tombol, ASN, konten Evermos Sumbagut kemarin 62, 838, 5134, 2658 keluar 245 pesan belum dibaca. Hanya lihat pesan terbaik, Evermos 62, 822, itu 198 KB tombol. Nah, ini ada kata-kata seperti ini. Foto 198 KB tombol. Foto 198 KB tombol. Nah, ini ada foto, ukurannya 180 KB. Kita nggak tahu ini apa foto. Foto ini apakah berupa teks atau gambar apa, kita nggak ngerti. Nah, coba kita buka. Foto 198 KB tombol. Pilah kemajuan posisi, mentransfer tombol. 6282 mentransfer tombol. Pilah kemajuan posisi 0 mentransfer tombol. 62822 7658 9480 Dewi Afridi Fana Dewi. Mentransfer tombol. Pilah kemajuan posisi 100. Kembali ke atas tombol. Hanya lihat pesan teruskan ke Evermos 6282. Teruskan ke tombol. Lihat foto tombol. Kita coba lihat foto ya. Lihat foto. Teruskan lihat foto tombol. Nah, ini kalau orang awas. Kembali ke atas tombol. Ini sudah lihat foto, saya ketuk. Ini kalau orang awas fotonya langsung kelihatan apa fotonya. Tapi kalau kita ya nggak terbaca. 62 beri bintang. Teruskan. Nah, opsi lainnya kembali ke atas tombol. Tidak ada. 62 822 beri bintang. Teruskan. Tidak terbaca sama sekali karena ini adalah gambar, teman-teman. Gambar itu tidak bisa dibaca oleh screen reader, tidak bisa dibaca oleh talkback, Valeria dan lain sebagainya. Ketika kita bertemu dengan gambar, maka yang bisa membuat dia menjadi teks atau bisa dibaca oleh screen reader adalah kita memanfaatkan yang namanya sistem OCR. Nah,
kebetulan screen reader saya ini atau CSR saya ini sudah dilengkapi dengan sistem OCR, jadi bisa gitu. Nah, saya akan coba meng-OCR ini. Apa ini gambarnya saya belum tahu ya. Beri bintang, teruskan. Coba di OCR, apa gambarnya? Kita OCR. Saya OCR dulu dengan menggunakan screen reader CSR. Saya di OCR. Mengenali. Nah, ini lagi mengenali ya. Kita dengar. No value for text detections. Dia tidak bisa meng-OCR nih. Opsi lainnya tombol, teruskan. Kita ulang lagi. Mengenali. No value for text detections. Nah, no value for text detection. Jadi dia tidak ada teks yang ditemukan di sini. Jadi kalau aplikasi CSR atau aplikasi yang saya gunakan ini, dia memiliki sistem OCR tapi hanya khusus untuk teks. Nah, ini ada yang lebih canggih lagi teman-teman. Jadi ini kemungkinan foto ini saya juga belum tahu foto apa ini. Kemungkinan foto ini tidak ada teksnya, tapi foto apa ini? Gitu. Kita berusaha melihat dengan aplikasi lain yang kita yang sekarang sedang trending adalah dengan menggunakan InVision AI. Coba kita lihat dengan menggunakan InVision AI. Foto ini kita bagikan ke aplikasi InVision AI, maka dia akan mencoba mendeskripsikan foto apa ini. Kita geser. Opsi lainnya tombol, kembali ke atas tombol. Opsi lainnya tombol. Nah, kita ketuk opsi lainnya, kita cari bagikan. Edit, semua media, tampilkan di chat, bagikan. Bagikan, ketuk. Bagikan. Kita cari InVision AI. Berbagi, spasi, quick share, bagikan, kita alumni, drive side WhatsApp, InVision AI, private share, InVision AI. Nah, ini ya, Private share, InVision AI. InVision AI, ketuk. InVision AI. Membaca dokumen. Pengolahan. Nah, ini lagi diolah teman-teman. Foto apa ini? Coba kita detek. OCR-nya lagi bekerja ini teman-teman. Sistem OCR-nya lagi bekerja. Semua ya. Keterangan, menuju. Sepertinya antarmuka pengguna grafis, aplikasi, situs web. Teks, menuju. Katalog peralatan rumah, tangga dan dapur. Spatula set stainless isi, 4 stainless. Rp34.999. J13 set pisau dapur 5 PCS. Pisau set hitam, 5 in 1. Rp38.999. Grill pan panggang daging, smokeless BBQ bulat. Rp46.000. Set pisau, 6 potong. Pisau dapur set, stainless isi 6 packs. Rp47.499. Rak kosmetik laci 3, susun. Rp49.599. Mainkan dari berhenti sebentar tombol. Oke, iya itulah teman-teman. Itu adalah sistem OCR yang digunakan oleh kita. Jadi ini bisa kita bayangkan ya, ternyata ini semungkin sebuah katalog gitu ya. Jadi katalog ini tadi kan keterangannya. Sepertinya antarmuka pengguna grafis, aplikasi, situs web. Nah, sepertinya antarmuka grafis, jadi interface kayak seperti katalog, kemudian di situ seperti situs web yang di dalam katalog tersebut ada menampilkan berbagai macam produk. Ada sepatu tadi ya, ada sepatu kemudian harganya berapa, ada rak harganya berapa dan lain sebagainya. Jadi ini berupa katalog ternyata teman-teman. Ya, itu adalah sistem OCR dengan menggunakan aplikasi yang namanya WhatsApp Business, aksesibilitas tombol. Kembali tombol. WA Business. Yang namanya Kembali tombol. yang namanya InVision AI. Banyak sekali aplikasi sebetulnya. Selain InVision AI, banyak ada aplikasi-aplikasi lain seperti Sullivan Plus, kemudian eSpeak, kemudian Google Lookout.
ada Google Lens juga ada. Nah, itu ya teman-teman. Sekarang coba kita akan Aksesibilitas tombol. Depan tombol. File searchable. Audio lab. mendeteksi lingkungan di sekitar kita. Lingkungan di sekitar kita apa ini? Kalau tadi kan foto yang ada di HP ya teman-teman. Sekarang lingkungan di sekitar kita deteksi dengan OCR juga. Halaman 4 dari 8. Layar aplikasi. Halaman 4 dari 8. Saya akan coba menggunakan aplikasi lain, Google Logout namanya atau Logout. FDF file manage flip target flip. Phone by Boal. Project. Go to grab. Hadiah. Hadir sub ID. Hidra iklan. InDriver. Chat audit. Just calendar. Keyboard Android. Next app. Kill apps. Kompresor video kontak. Lasario. Lens. Link aja. Link TV Indo. No upload. Lucky plus PD derajat text no upload. Nah, ini namanya Logout. Lucky plus no upload. Kita akan mendeteksi. Ini cukup mudah ya untuk menggunakan Logout ini. Kita buka saja. Oke, kita buka. Mode gambar no upload. Itu ada beberapa mode. Ada mode gambar. Bantuan tombol. Ubah bahasa. Login sebagai. Pilih gambar. Pilih gambar tombol. Terbaru tombol. Dokumen tombol. Method uang tombol. Gambar. Peta. Tombol dipilih. Bantuan tombol. Ubah bahasa. Indonesia. Login sebagai guru tunanegara Fidi. Pilih gambar atau bagikan gambar dari app. Pilih gambar tombol. Terbaru tombol. Dokumen tombol. Method uang tombol. Ada mata uang. Ada dokumen. Gambar. Peta. Tombol dipilih. Sekarang kita coba Method uang dokumen tombol. Label makanan. Jelajahi. Peta. Tombol. Terbaru tombol. Nah, kita akan coba menjelajahi ya. Jelajahi ini adalah maksudnya si aplikasi ini dengan memanfaatkan sistem OCR ini akan menjelajahi lingkungan sekitar kita. Tentunya dengan memanfaatkan kamera yang ada di HP. Coba kita klik jelajahi ini. Jelajahi. Peta. Tombol. Klik. Jelajahi. Peta. Jelajahi. Nah, jelajahi ya. Label makanan. Teks tombol. Method uang tombol. Gambar. Peta. Tombol. Bantuan tombol. Ubah bahasa. Login sebagai akun. Nonaktifkan kamera. Terbaru tombol. Nonaktifkan kamera tombol. Terbaru tombol. Dokumen tombol. Method uang tombol. Gambar. Peta. Tombol. Coba kita arahkan kamera sekarang. Pakaian. Dia sedang mendeteksi adanya pakaian. Orang. Nah, orang ini saya arahkan ke wajah saya. Dia mendeteksi ada orang di depan kamera ini. Tirai. Nah, itu dia mendeteksi Tirai. ada tirai. Tirai. Nah, saya arahkan ke tirai, ada tirai. Kemudian kameranya coba saya arahkan ke sini. Apa ini? Cermin. Oke, dia Botol. mendeteksi adanya sebuah cermin, teman-teman. Ini ada botol aqua ya, betul. Ini botol, ini botolnya. Kemudian kita arahkan ke sebelah sini. Apa dia bilang? Meja. Oke, itu meja ya teman-teman. Karena memang saya arahkan ke arah meja. Ini mejanya. Bayan. Oke, ini meja. Arahkan lagi. Logo. Nah, seperti itulah kira-kira teman-teman. Kembali tombol. Keranda wangi. Keranda wangi. Saya Halaman layar depan. cukupkan. Halaman 3 dari 3. Mudah-mudahan Terbaru aplikasi no upload. ini bermanfaat No upload cari. untuk Pilihan lagi tutup semua file saya. Add voice. Trome. Planet 30. Trome. Planet WhatsApp. No upload. No upload post cari. Pilihan lagi tutup semua file saya. Add voice. Trome. Planet 32. teman-teman ya. WhatsApp. No upload. No upload opsi cari. Pilihan lagi tombol. Tutup semua file saya. Add voice. Trome. Add voice. Files tutup. Pilihan cari. No upload. No upload. WhatsApp. Hide Trome opsi lanjutan. Hide MP3 recorder Hide. Hide pengaturan MP3 100 notif off tombol. Pukul 2. Recording 20 juta jeda tombol. Stop tombol. Ya, demikian sedikit wawasan, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat Majelis Kitab semuanya. Dan saya berharap teman-teman bisa mengeksplor adanya sistem OCR ini ya, seperti Google Logout, kemudian eVision AI. Itu bisa ditemukan di Play Store dan bisa diinstal mandiri. Itu akan sangat membantu tunanetra dalam mendeteksi lingkungan dan juga foto yang ada di HP. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.